sebagai orang beriman kita bisa menunjukkan bagi sudah kedua belum Pak. Saya Pak. Saya minta teman-teman yang lain berdiri. Ayo teman-teman berdiri. Ya Pak, ya Kak. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Sama Maria, Sama Maria, Tuhan Kau yang tercipta, dan tercipta buat Yesus, Santa Maria Bunda Allah, yang dosa ini sekarang pada waktu kematian. Salam Bapa. Oke, terima kasih. Ya Pak, yang berikut yang berikut adik-adik sekalian, kita menyanyikan lagu nasional. Ya Pak. Kita bisa mengekspresikan penghormatan kita terhadap pahlawan. Baik, saya minta satu orang untuk pimpin. Saya Pak. Saya Pak. Pak. Teman-teman berdiri Kak. Teman-teman kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Karena hari kasih sayang untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih Atika. Sama-sama. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Baik, yang pertama adik-adik sekalian, saya periksa kalian. Coba adik-adik sekalian berdiri. Oke, setelah Pak aturannya rangkaian ini kita dari pakaian harus bersih, harus pakai sepatu, kemudian setelah lama harus harus rapi. Baik, yang kedua, adik-adik sekalian, selama pembelajaran yang perlu kalian perhatikan adalah konsentrasi. Harus konsentrasi dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian nanti di saat pengerjaan maka konsentrasi itu salah satu hal yang berusaha kita sebagai seorang pelajar, supaya apa yang kita dapatkan di setiap pelajaran tidak akan terlewati. Baik, berikutnya saya akan bilang di pelajaran saya kita diajak untuk santai tentang konsentrasi. Baik, untuk itu saya masuk ke materi supaya tidak berpanjang. Pertama hari ini kita akan menjelaskan tentang kekayaan. Baik, sebelum saya menjelaskan sumber daya alam ini, saya minta dulu dari sekalian mungkin ada tahu apa
sumber daya alam. Silakan. Sumber daya alam adalah apa? Proses datangnya sesuatu. Sumber daya alam adalah proses datangnya sesuatu, tapi tidak tahu Apa yang sudah? Saya Pak. Kecilkan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam Pak. sesuatu yang berasal dari Dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Ada apa kan? Tidak ada apa. Harus aktif. Kita ini sudah berdiri pada kurikulum merdeka. Proses pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada guru, tetapi siswa itu menjalani. Ayo lagi. Sumber daya alam segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan. Oke, rasa cukup ya. Jawaban dari adik-adik sekalian itu sudah saya pernah bahwa sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan akan memenuhi kebutuhan manusia. Kalau begitu, coba kalian berikan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, Pak. Saya Pak. Air Pak. Air. Lagi, udara. Sinar matahari Pak. Bawah. Sinar matahari Pak. Tanah. Bawah. Belokkan Pak. Sumber daya. Mungkin kalau silakan itu Angin Pak. jadi sumber daya alam. Segala sesuatu yang dihasilkan alam, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh manusia. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan segala sesuatu itu dapat menerima manusia. Tadi dijelaskan air, jawaban T kemana apa. Kemudian baik apa saja kira-kira menurut saya itu yang termasuk dalam sumber daya alam? Air, tanah, hutan, hewan. Minyak bumi kita kasih kelompokkan saja dulu. Kira-kira yang masuk dalam sumber daya alam itu apa saja kira-kira? Saya Pak. Air Pak. Air, terus Tanah, Tuhan. tanah, terus hutan, hutan, terus hewan, hewan. minyak bumi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira air itu, dari air itu sumber daya alam apa yang dihasilkan? Padi Pak. Gunungan. Dan pengelompokannya kan sumber daya alam itu termasuk dari air, tanah, hutan, hewan, minyak bumi, batu bara. Kira-kira dari air itu apa? Sungai. Masih kedua. Tidak tahu Pak. Kita tahu. Lanjut Pak. Oke. Dari tanah, misalnya padi. Kemudian ceke. Contoh yang real saja ya, sesuai dengan kehidupan adik-adik sekalian. Bisa Buah-buahan Pak. Oke, dari tanah. Kemudian dari air. Gas. Iya Pak. Belut. Perlu ada juga sayur. Iya Pak. Jadi tidak usah.
Seperti ini pasti bilang. Nah, yang berikut minyak bumi. Minyak bumi itu biasanya dia menghasilkan dari laut. Ini suatu batu bara. Ada saat kita kalau karena memang konteks negara ini sulit. Nanti kan pemahaman kepada ada sekalian ini nanti abstrak susah. Batu bara ada banyak kegunaan dari batu bara. yang akan dilakukan. Batu bara ini biasanya diproduksi oleh kalau di Indonesia itu tidak ada produksinya. Maksudnya yang memproduksi batu bara. Biasanya batu bara ini diekspor ke luar negeri. Nanti di luar negeri ada banyak, ada yang bikin pokoknya ada banyak. Nah, untuk itu, karena ini masih sifatnya abstrak, bukan dari segi pahami, maka batu bara ini tidak terus saja. Baik, yang berikut adalah jenis-jenis. Ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti mana? Air, hutan. Kemudian yang tidak dapat diperbaharui minyak bumi, alam. Baik, pertanyaannya adik sekalian, kenapa air tumbuhan hewan hutan itu dapat diperbaharui? Karena dapat dipulihkan kembali oleh alam dan waktu relatifnya singkat. Kira-kira kenapa sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air hewan-hewan dan dikelompokkan dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Kira-kira Seperti menanam pohon kembali. oke. Terus coba nasihat tadi Apa? tadi jawabannya. Dapat dipulih kembali oleh alam dalam waktu relatif singkat. Kembali. Nah, perbedaannya dengan tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, emas dan gas alam itu kira-kira apa? Jumlahnya terbatas dan memerlukan waktu yang sangat lama. Kalau dapat diperbaharui dari kan dalam jangka waktunya tidak relasi. Dan tidak dapat diperbarui waktu yang Baik, saya ambil contoh saja di batu bara. Seperti batu bara. Batu bara ini misalnya di mana ya? Misalnya saya ambil contoh di sini ada teman-teman. Ini misalnya daerahnya batu bara itu. Kalau dia sudah digali, sudah diambil batu baranya, itu tidak dapat menghasilkan batu bara lagi. Pokoknya kalau dia sudah habis, memang masih bisa diberikan kembali, tapi dia memerlukan waktunya. Baik, itu bedanya. Kalau yang harus diperbaharui seperti tumbuhan ini kan, Ya Pak, nanti Pak, kalau tumbuhan bisa tumbuh lagi. misalnya padi misalnya, Ya Pak, hari ini kita panen 3 bulan kemudian, kita tanam lagi. misalnya habis panen kita kembali ke tanam lagi. Kalau batu bara ini tumbuh sampai 5 tahun, bahkan 100 tahun, 100 tahun, 5 tahun baru diuji.
perbedaannya. Nah, yang berikut adalah adik-adik sekalian, manfaat sumber daya. Apa manfaat sumber daya? Tolong saya kurang. Saya silakan. Yang pertama, air untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, tanah untuk pertanian. Yang ketiga itu kita memasukkan dari udara yang bersih. Yang berikut bebas sebagai bahan pangan. Oke, saya rasa adik-adik sekalian paham manfaat ini. Yang berikut adalah sumber daya alam dan non hayati. Sumber daya hayati itu yang termasuk dalam tumbuh daya, termasuk dalam tumbuhan dan hutan. Non hayati Air, tanah, minyak bumi, batu bara. baik. Hayati di ayat sekalian segala sesuatu yang termasuk dalam yang hayati ini ada di sekalian segala sesuatu yang hidup seperti hewan, tumbuhan. Kemudian yang non hayati itu yang sifatnya mati, dia seperti tanah. Tanah itu dia tidak bisa berkembang. Yang berikut dampak penggunaannya bisa tidak masuk orang bangsa Yang pertama, kerusakan lingkungan. Yang kedua, hutan tumbuh. Yang ketiga, pencemaran air. Yang keempat, kelangkaan sumber daya. cara menjaga sumber daya Siapa? tentang hadis cara menjaga sumber daya yang pertama itu Menghemati air, reboisasi. tahu reboisasi Tidak tahu Pak. tanam kembali misalnya kalau tebak tanam kembali bayar Tidak menebar. tidak menebar sembarangan Ya Pak. yang Menjaga kebersihan lingkungan. maka itulah yang kalian lakukan di lingkungan kehidupan kalian. Ya Pak. Baik, materinya itu saja. Sekarang kita berdebat. Saya rasa sudah paham semua kan? Sudah paham. Oke. Kalau ada kesulitan, ya Oke, pengerjaannya di mana? Dimulai dari Pak, satu. Cepat. Sudah tadi sudah paham. Satu. Tadi sudah jawab paham ya. Maka ada yang selesai? Sudah, Pak. Oke. Saya minta satu orang untuk presentasi. Oke, di sini kami akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan bisa digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Jangan ribut. Dengan presentasi. Sebutkan 3 contoh benda mati di sekitar kita yang termasuk dalam sumber daya alam non hayati. Contohnya air, tanah, udara, atau sinar matahari. Yang ketiga, mengapa hewan dan tumbuhan disebut sebagai sumber daya alam yang dapat dipengaruhi? Jawabannya karena hewan dan tumbuhan bisa berkembang biak dan ditanam kembali sehingga jumlahnya bisa bertambah banyak dan tidak habis. Yang keempat, berikan 2 contoh kegiatan manusia yang bisa membuat air di sungai menjadi kotor dan tercemar. Jawabannya membuang sampah sembarangan ke sungai dan membuang limbah kotoran saat mencuci ke aliran air. Apa yang akan terjadi jika kita menggunakan bensin dan minyak bumi secara boros setiap hari?
Jawabannya, persediaan bensin dan minyak bumi akan cepat habis dan udara bisa menjadi polusi atau kotor karena asap kendaraan. Terima kasih. Lanjutkan. Ini ada jawaban yang lain? Sama Pak. Untuk itu, saya minta ketua untuk menyimpulkan. Saya Pak. Silakan. Sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang dapat dipengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi. Kita harus memanfaatkan dan melestarikannya secara bijak agar tetap tersedia bagi generasi mendatang. Oke, terima kasih. Ya Pak. Baik, adik-adik sekalian, materi kita sudah selesai ya. Pak. Sekarang sudah saatnya kita Sebelum pulang, kita berdoa. Karena sudah Sudah Pak. Saya Pak. Oke, silakan. Sudah surat. Mari silakan berdiri. ayo berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Salam Maria, Pujilah Kau yang tercinta dan pujilah Tuhan Yesus, serta Maria Bunda doa kami dosa ini sekarang dan pada waktu mati. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa,